Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, semoga sehat selalu. Ya, kali ini saya berada di alun-alun Lamongan ya. Nah, perlu diketahui teman-teman, saya mencoba untuk bercerita tentang masa lalu di tempat ini ya, yang diawali dari sebuah legenda begitu. Nah, teman-teman, di tempat ini dulu di zaman kerajaan itu diceritakan dari sumber folklore maupun cerita secara turun-temurun begitu, bahwasanya ada salah satu keturunan dari kerajaan Majapahit yang bernama Panji Laras dan Panji Liris. Nah, ada dua putri begitu ya dari Kediri yang ingin melamar Panji Laras dan Panji Liris. Dua putri tersebut bernama Andansari dan Andanwangi. Setelah beberapa hari maupun minggu kemudian, Andansari dan Andanwangi beserta keluarga membawa bekal ataupun gawan ya, kalau istilah Jawa ya, gawan lamaran itu tadi, membawa oleh-oleh begitu sebagai pengikat lamaran tadi atau tunangan begitu ya, tunangan untuk bertunangan kepada Panji Laras dan Panji Liris ini. Sehingga datanglah ke Lamongan teman-teman dengan mengendarai transportasi air, mungkin di zaman itu perahu ya, mungkin perahu sampan ataupun perahu yang besar itu. Nah, di dermaga sini ketika dari Andansari beserta Andanwangi ini dan keluarganya ini berlabuh begitu dengan membawa gentong ya teman-teman ya. Nah, ini gentongnya. Jadi diceritakan ini adalah gentongnya teman-teman. Ada dua gentong. Yang satunya hadiah dari Andansari dan yang satunya lagi hadiah dari Andanwangi. Nah, di dermaga tersebut tanpa disengaja begitu ya, Panji Laras dan Panji Liris menyambut rombongan dari Kediri. Namun tanpa diduga ataupun tanpa disengaja, ternyata ya, pakaian yang menutup betis dari Andansari dan Andanwangi ini tersingkap, sehingga kelihatan bulu betisnya yang sangat lebat begitu, yang tidak biasa, tidak umum pada bulu-bulu betis orang pada umumnya begitu. Nah, disitulah apa yang terjadi teman-teman. Panji Laras dan Panji Liris menolak lamaran tersebut. Jadi ini berbeda ya, justru dari perempuan yang melamar laki-laki. Nah, dari alasan tersebut sehingga Panji Laras dan Panji Liris ini menolak teman-teman, menolak lamaran dari Andansari dan Andanwangi. Disitulah mungkin karena sakit hati begitu ya, lamarannya ditolak, sudah membawa oleh-oleh yang cukup besar sampai membawa gentong yang menurut dari cerita tutur di sini secara turun-temurun ini gentongnya begitu ya. Nah, ini gentong ini sangat besar sekali teman-teman. Bagaimana beratnya di zaman itu begitu ya, dibawa dari Kediri sampai ke Lamongan ini saudaraku. Dan karena ditolak sehingga sakit hati. Disitulah Andansari dan Andanwangi sangat sedih sekali, sehingga orang tua beliau itu mengucapkan suatu kutukan ataupun sumpah begitu teman-teman, yang tidak lain sumpah tersebut secara mungkin ya, secara gamblangnya begitu ucapannya itu, ketika kalian menolak putriku, maka sampai saat ini, dari saat ini dan sampai ke keturunanku besok, dilarang untuk semua dari warga Lamongan berjodoh kepada keturunanku.
Nah, dari hal itu teman-teman ya, sehingga mungkin karena dari cerita tersebut sehingga ada beberapa maupun kebanyakan orang Lamongan itu sampai saat ini jarang yang berjodoh kepada keturunan dari Kediri. Kalau itu dilanggar, katanya itu ada beberapa seperti balak musibah teman-teman. Biasanya itu dari pasangan yang lainnya ataupun pasangan yang satunya itu meninggal atau rezekinya seret. Dan ini menjadi ini teman-teman ya, sudah menjadi cerita secara turun-temurun, dan orang Lamongan pasti sudah terbiasa ataupun sudah percaya dengan cerita ini. Kalau yang dari luar Lamongan, kalau kalian ingin mengetahui dengan cerita ini, boleh tanya kepada warga Lamongan ya. Nah, ini adalah gawan ataupun oleh-oleh dari Andansari dan Andanwangi. Jadi ada 2 gentong. Dan ini saat ini berada tepat di depan dari masjid yang ada di alun-alun kota Lamongan, saudaraku. Ini adalah masjidnya, sangat megah sekali. Nah, sangat megah sekali, saudaraku. Wih, luar biasa. Namun di sisi lain teman-teman, selain juga oleh-oleh tersebut itu berupa dari gentong yang di dalamnya pasti banyak bermacam-macam, mungkin perhiasan maupun kerajinan ataupun sandang begitu ya, atau mungkin di dalamnya itu terdapat istilahnya bahan-bahan pokok begitu ya. Namun selain itu, selain gentong, di sini juga terdapat seperti bakalan prasasti. Ini merupakan prasasti yang sudah tertulis atau memang ini masih bakalan, karena di sisi lain di sini tidak dapat tulisan ya. Atau mungkin ini aus atau mungkin ini masih bakalan. Tapi kalau melihat dari bentuknya ini sepertinya bakalan prasasti gitu. Dengan tinggi yang kisaran 1 meter lebih ya, dengan ketebalan kisaran 20-30 cm saudaraku, seperti ini. Nah, seperti ini saudaraku. Oke. Dan ada sesuatu yang menarik ya, ada sesuatu yang menarik di gentong ini. Selain juga dipercaya merupakan oleh-oleh dari dua orang putri dari Kediri tersebut, di sisi lain sampai sekarang ada beberapa orang yang mempercayai bahwa di dalam dari gentong ini itu terdapat air teman-teman. Terdapat air. Nah, itu airnya. Kelihatan kan? Itu airnya teman-teman ya. Kelihatan. Terdapat air. Jadi di dalamnya ini, air ini dipercaya begitu dari beberapa orang begitu ya, untuk sebagai sarana pengobatan ya. Katanya itu bisa awet muda ataupun bisa seperti ini, seperti apa namanya, mungkin ada beberapa yang sudah mengalami ya, mungkin untuk sarana pengobatan seperti ini gangguan tenggorokan atau apa mungkin ya itu. Oke, kita coba ke satunya teman-teman. Panas sekali. Ini di jam 10:30 teman-teman. Nah, ini gentong yang kedua ya. Gentong yang kedua. Kita coba lihat ya teman-teman. Di dalamnya juga terdapat air. Nah, ini airnya ini. Dan air ini begitu jarang sekali surut teman-teman ya. Air ini jarang sekali surut. Jadi ada semacam beberapa orang yang mempercayai bahwa airnya itu berkhasiat begitu ya. Suatu gentong yang ajaib yang berada di depan masjid di alun-alun kota Lamongan.
masjidnya saat ini sudah dicat begitu karena ini sudah mau Ramadan, tinggal beberapa hari sehingga ini catnya diperbarui. Nah, oke, seperti itu saudaraku ya, suatu kisah atau mungkin ini suatu legenda kah atau memang sudah terjadi, benar-benar terjadi di zaman itu, yang diyakini dari beberapa warga Lamongan untuk dua benda arkeologis ini merupakan oleh-oleh dari dua orang putri Kediri yang bernama Andan Wangi dan Andan Sari, yang mencoba untuk melamar begitu ya, dari sosok perempuan melamar laki-laki, melamar dua pemuda yang dari keturunan Majapahit yang ada di Lamongan bernama Panji Laras dan Panji Liris ya, Panji Laras dan Panji Liris. Namun hal yang tidak terduga, Panji Laras, Panji Liris menolak lamaran dari Andan Sari dan Andan Wangi dikarenakan kelihatan dari paha maupun betisnya yang mempunyai bulu yang lebat begitu, tidak seperti pada orang umumnya. Nah, seperti itulah ceritanya teman-teman. Sehingga dari kejadian tersebut, orang tua dari Andan Sari dan Andan Wangi ini mengutuk maupun bersumpah, karena kamu telah mengecewakan putriku, saya sudah datang jauh-jauh dari Kediri dan nyampe di sini kamu menolaknya. Dari sekarang sampai kapanpun tidak akan saya perbolehkan keturunanku menikah dengan keturunanmu. Seperti itulah teman-teman. Luar biasa, banyak hal yang perlu kita pelajari di dalam dari suatu cerita tersebut. Pertama, ternyata menyakiti itu memang suatu yang membekas dari orang yang tersakiti, sehingga doa yang tersakiti ataupun doa orang yang teraniaya kebanyakan dikabulkan teman-teman. Dari situlah sampai saat ini kebanyakan dari orang Lamongan tidak menikah dengan orang Kediri. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.